Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 12 IPA 3 yang beranggotakan Naila Autar, Nur Hidayat, Nurul Latif Fauzia, Nurul Najwa Sabila, Prayuda Winarno, dan Putri Nur Hidayah. Kami ingin mempresentasikan artikel hasil analisis kami tentang pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal. Yang pertama ada penjelasan dari apa itu pemberdayaan komunitas dan apa itu kearifan lokal. Pemberdayaan yang berasal dari kata daya yang punya arti mengembangkan kemampuan atau bisa diartikan sebagai sebuah proses pemberian daya atau kemampuan untuk pihak yang masih kurang atau belum berdaya. Sedangkan kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang sifatnya bijaksana, arif, bernilai baik, dan tertanam kuat dalam masyarakatnya. Dan komunitas adalah sekelompok masyarakat yang saling mengikat karena punya identitas yang sama. Tujuan untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, memutuskan apa yang hendak mereka lakukan, serta kemandirian dalam bertindak. Tidak hanya untuk kemandirian, pemberdayaan ini pun bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberikan kesadaran akan kebebasan setiap orang, juga rasa kepercayaan diri. Setelah itu, ada manfaat pemberdayaan komunitas. Apa saja sih manfaat pemberdayaan komunitas itu? Dengan adanya pemberdayaan komunitas, mampu memunculkan potensi yang dimiliki masing-masing individu pada komunitas tersebut, sehingga individu mampu mengembangkan kreativitas serta kemampuan untuk menunjang tingkat kesejahteraan mereka. Pemberdayaan berkontribusi bagi kehidupan masyarakat melalui pemberian pengetahuan manajemen, mutu, teknik, keterampilan, dan metodologi bagi masyarakat sehingga komunitas dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dalam pekerjaan dan perbaikan kinerjanya. Lalu judul artikel yang kami pilih yaitu Komunitas tunarungu Temanggung dilatih seni stensil, tujuannya agar mampu mendorong penyandang tunarungu untuk berkesenian atau mempunyai keahlian. Dampak positif dari komunitas ini, penyandang tuli bisa berkarya walaupun dengan keterbatasan mereka, bisa memanfaatkan ilmu yang mereka dapat dari komunitas ini, dan bisa menanamkan semangat baru untuk penyandang tuli maupun disabilitas. Dan komunitas ini bisa menjadikan contoh agar semakin banyak komunitas lain yang membawa dampak positif dan membangun Indonesia agar lebih baik dan lebih maju. Lalu ada juga ringkasan dari artikel ini, yaitu para disabilitas tuli di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang tergabung dalam komunitas tuli Temanggung bersenyum mendapatkan pelatihan seni stensil. Dari pelatihan yang digagas oleh sejumlah seniman yang tergabung dalam grafik fiktif Yogyakarta ini diharapkan mampu mendorong penyandang tuli untuk berkesenian. Koordinator grafik fiktif yang juga seorang seniman grafis kenamaan Indonesia, Diki Sigit, mengatakan seni stensil merupakan salah satu teknik dalam seni grafis yang merupakan bagian atau varian dari seni rupa. Ia berharap melalui pelatihan, disabilitas tuli bisa mengambil manfaat dari pengalaman estetika ini. Sigit sendiri karyanya telah mendunia. Bahkan ada karyawannya yang dijadikan perangko di negeri Australia. Menurut Sigit, pemberian pelatihan itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral seniman untuk membangkitkan ilmu kepada masyarakat luas. Ia berharap ke depan generasi penerus Indonesia bisa hidup lebih baik. Melalui pelatihan ini membuktikan bahwa para penyandang tuli pun bisa berkarya dan membedakan hanya metode komunikasi saja. Upaya yang dilakukan dalam artikel ini adalah tentunya banyak sekali upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan keterampilan bagi komunitas tunarungu di Temanggung. Yang kedua, menumbuhkan minat terhadap kesenian kepada tunarungu. Yang ketiga, memberikan fasilitas seperti alat-alat untuk membuat karya seni stensil agar bisa memproduksi dan juga dapat dipasarkan. Kesimpulan yang kelompok kami ambil dari artikel ini, dengan diadakannya komunitas bisa membawa dampak positif bagi penyandang tunarungu dan bisa membangun semangat para disabilitas lainnya. Karena walaupun dengan keterbatasan, kita tetap bisa menghasilkan suatu karya.
komunitas ini bisa menjadi contoh untuk komunitas lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.